warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi di channel Rudi Setia Putra. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Di video kali ini ada yang beda. Di sini aku udah pernah sebelumnya aku udah nge-share di Instagram mau buat konten apa. Aku sih pengen buat konten misteri gitu berdasarkan pengalaman pribadi aku, dan responnya lumayan, yang milih banyak gitu. Nah, di video ini aku bakalan ceritain gimana awal mula kejadian mistis-mistis itu. Langsung aja kita simak videonya, jangan di skip-skip, ditonton sampai habis ya. Jadi awal mulanya itu waktu aku kuliah, udah lama sih kejadiannya, tapi aku masih ingat banget sampai sekarang awal mulanya kayak gitu. Tadinya sih aku nggak pernah kayak ngerasain hal-hal gaib gitu ya, nggak pernah ngerasain hal mistis. Dari aku sekolah sampai aku masih kecil sampai udah gede gitu nggak pernah gitu. Cuman dulu sering dengar cerita dari orang-orang gitu kalau misalnya aku suka ngeliat kayak pocong, kayak Mbak Kun gitu dan yang lain-lain gitu. Cuman kan aku nggak ingat karena aku udah masih kecil waktu itu dan itu udah gede gitu. Mungkin karena aku udah mulai ngekos nih, pisah dari orang tua sama keluarga, itu baru aku ngerasain gangguan-gangguan itu pas lagi ngekos. Kosan kita itu tingkat lantai 2, di lantai bawah itu tempat ibu kos, dan di atas itu kamar kosan. Kamarnya tuh sekitar 5 atau 6 gitu. Kamar mandinya pisah, ada 2 di sebelah kamar. Jemurannya juga di situ bareng, cuman sebelah-sebelahnya tuh nggak tingkat, jadi pemandangannya genteng-genteng orang gitu kan. Nah, waktu aku mau ke kamar mandi sekitar pukul 1:30 atau jam 2-an gitu, di atas genteng yang dekat tempat jemur, tuh aku ngeliat kayak gede banget gitu, bayangan hitam kayak lagi ngebungkuk gini, megang kaki gitu. Pas aku deketin, dia lihat matanya nyala gitu kan. Terus langsung aku nggak jadi ke kamar mandi, aku langsung lari ke kamar. Terus aku nangis di situ, cerita sama temen kan. Temen nenangin ya, paling cuman orang jemur kasur gitu, lupa diangkat gitu, namanya di atas genteng kan. Udah deh, aku udah mulai lupain. Pas mau ke kamar mandi lagi, emang tuh kayak lorong gitu kan ke kamar mandi tuh. Di lorong itu ada cewek pakai kebaya sama selendang kayak mau nari gitu, rambutnya disanggul. Terus aku kirain ya tamunya ibu kos atau ada tamu teman kosan gitu kan. Ya udah biasa aja gitu ngelihatnya. Cuman nanya sama teman, tadi ngelihat nggak ada cewek tuh yang mau nari di situ? Enggak lihat gitu. Terus kan berarti apaan dong? Ya udah deh, masih karena belum percaya sama yang kayak gitu-gitu kan gitu, masih coba pikir positif aja. Terus kan emang tingkat kelihatan kan pohon segala macem, di atas pohon suka kelihatan yang lagi duduk di situ gitu. Terus di balkon itu kan pintunya kaca, itu ya dia kelihatan gitu lewat-lewat. Cuman karena rame ya mungkin nggak terlalu gimana gitu kan. Nah, terus gangguannya masih terus terasa sampai pas aku tidur, makin sering kelihatan, sering ngeganggu gitu. Aku minta temenin sama teman-teman buat tidur di kamar aku tuh. Jadi di kamar itu sekitar 5 atau 4 apa 5 orang gitu tidur bareng. Situ ada suara ketawa-ketawa. Nah, ketawanya pelan banget gitu. Kata orang kan kalau ketawanya kecil gitu deket ya. Terus aku langsung kan, itu demi apa deh, itu ada suara apa gitu. Dan teman-teman tuh gak ada yang dengar gitu. Ya udah deh, mungkin halu atau parno gitu kan. Terus kok
nggak hilang-hilang suaranya gitu sampai jam 2 gitu, sampai nggak bisa tidur. Akhirnya udah deh main HP aja sama sambil ngobrol-ngobrol deh sama teman-teman biar nggak terlalu iseng gitu, nggak terlalu takut. Terus masih nginep terus kan tuh temen aku, pokoknya aku masih takut temen aku nginep lagi. Nah pas nginep lagi tuh tahu-tahu aku udah buka celana pas bangun tidur. Aku nggak tahu itu ngigo atau kenapa, tapi aku jadinya takut banget di situ. Terus aku ngajakin teman sekamar aku buat pindah kosan gitu kan, karena nggak berani gitu. Akhirnya teman-teman aku yang ikut nginep itu mau bareng juga ngekos sama aku. Akhirnya kita nyari kosan yang satu rumah. Nah pas aku di kosan baru itu kan emang cuma nyebrang doang, itu salah kali ya karena terlalu deket jadi dia ngikut gitu. Pas aku buka pintu ada mbak-mbak itu yang biasa di atas. Kata aku lah, ini dia emang bisa kemana-mana apa dia ikut apa dia emang temennya gitu, soalnya kan mukanya nggak terlalu jelas, cuman kayak sekilas gitu. Pas aku ke kamar atas di tangga juga ada yang loncat-loncat gitu, karena masih rame udah tuh masih ketawa ketiwi, udah nggak takut gitu, karena emang udah niat pengen pindah walaupun awalnya nggak enak gitu ya tetap pindah akhirnya. Nah pas pindah itu baru aku mulai kayak ngalamin barang dijatuhin gitu, cuman mikirnya angin atau kucing gitu kan. Terus pas parahnya tuh ngerasain waktu barang-barang hilang. Yang hilangnya bukan barang berharga kayak cuman sisir, sendok gitu, sedangkan kita di situ berenam, nggak ada yang bawa sendok 1-2 gitu, paling bawa 1 lusin, paling dikit setengah lusin bawa satu orang. Tapi kita di situ hilang terus. Ya udah mungkin kita pikirnya itu kebuang waktu kita beli makan gitu, karena kan kita nggak masak, belinya nasi bungkus, mungkin pas buang bungkusan itu ikut kebuang gitu. Terus pas hilang lebih parahnya itu kunci motor aku hilang. Nah kan aku bawa motor ke kosan, waktu itu dipinjam sama salah satu temen aku juga lagi pergi. Pas dia balikin motor aku belum pulang, jadi kuncinya dia taruh di rak buku. Waktu aku pulang aku tanyain dong, mana tadi kunci motor gitu. Terus kata dia, ada tuh di rak buku, udah ditaruh tempat biasa. Aku cari di situ nggak ada, di rak buku tuh nggak ada kuncinya. Terus akhirnya kita cari bareng-bareng, karena itu udah sore, besoknya kita cari bareng-bareng dari pagi. Itu semua bantuin gitu, sampai di kamar-kamar pun dicari karena takut keselip kan. Dicari semuanya, dibongkar, lemari, rak buku dibongkar semua, tas-tas isinya dikeluarin, itu nggak ada sama sekali kunci motornya, benar-benar sampai itu dilepitin ulang lagi, dimasukin, nggak ada kunci motornya lip di situ. Udah hari kedua sama juga tuh, kan itu sore tuh ya. Terus besoknya dari pagi sampai malam nggak ketemu, besoknya dicari lagi nggak ketemu juga, berarti hari ketiga ya. Nah dia bilang waktu hari ketiga itu kalau besok nggak ketemu kunci motornya, dia bakalan manggil tukang kunci biar kuncinya dibobok gitu kan. Ya udah besoknya aku masuk pagi, semuanya juga masuk pagi. Pas aku pulang siang, yang lain kebetulan ada kuliah semua, jadi aku sendiri di kosan. Aku lagi nonton TV nih madep gini, jadi lemari rak buku, lemari itu jejer kan di sebelah sini, aku madep sini nonton TV, madep ke pintu gitu. Terus pas aku lagi nonton TV serius ini, keren, kok lemari tuh buka sendiri di sebelah nih. Terus kayak disuruh bilang, kayak ada yang nyuruh nengok gitu. Pas aku nengok, itu kuncinya ada di atas daleman. Padahal itu lemari udah dibongkar dan udah dikeluarin semuanya, nggak ada. Itu daleman paling atasnya kunci. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita nggak ngambil daleman kan, pasti kan kita ambil setiap hari, kita ganti setiap hari gitu. Kecuali kalau kayak di tempat spray atau di tempat mukena yang kita gantinya berapa hari sekali kan masih masuk akal gitu. Ini beneran di atas gitu. Langsung aku nangis, nelpon temen aku, bener-bener nggak bisa bergerak saking takutnya gitu, cuman bisa nangis aja.
sambil nelponin temen-temen kalau bisa suruh pada pulang kan biar ada yang nemenin. Ya udah, akhirnya pas temen aku pulang aku langsung meluk, langsung nangis, bener-bener aku takut banget. Akhirnya aku cerita deh sama temen-temen yang lain gitu. Nah terus ada yang bilang kalau makhluk kayak gitu emang ada yang suka iseng ngumpet-ngumpetin barang gitu, dan aku baru ngalamin itu aja waktu pas pertama kali ngalamin barang hilang tuh itu. Terus bener-bener ganjil banget kejadiannya gitu. Aku kira bakalan sampai situ aja gitu kejadiannya, ternyata terus-terusan sampai sekarang gitu. Makanya biar aku sih nggak mau bilang kalau aku bisa ngelihat atau gimana, tapi ya kadang kalau lagi kelihatan ya kelihatan gitu. Buat yang lebih ngerti tentang masalah kayak gini silakan komen di bawah. Aku juga cerita kayak gini nih siang-siang karena aku kemarin sebenarnya udah bikin cerita, udah ngerekam itu tentang KKN aku. Itu serem banget, dan pas aku dengerin lagi di tengah-tengah itu suaranya hilang, nggak ada. Terus aku langsung sakit jadinya, nggak berani bikin video kayak gitu. Terus tapi udah cerita sama yang lain juga, berani nih, udah deh dicoba bikin video kayak gini. Siapa tahu ada yang lebih paham, ada yang lebih ngerti, bisa komen di bawah. Nah nanti selanjutnya karena emang kayak gini, kejadian kayak gini lumayan sering aku alamin, nanti aku bakalan cerita lagi. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa nih komen juga di bawah mau dilanjut apa enggak. Nah tapi buat video selanjutnya aku bakalan bikin tuh yang cerita KKN itu. Ya udah gitu aja cerita aku, ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Dan jangan lupa di like, komen, sama di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah mengeklik video ini. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini. Biar saya semakin semangat lagi untuk membuat video selanjutnya.